Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam bertemu. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita, khususnya anak kami kelas 11. Kembali kita memulai pelajaran kita pagi hari ini untuk bab yang kedua yang berjudul Keluarga Pusat Utama Pendidikan. Nah, sebelumnya kita baca dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat sampai 9. Demikian, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Nah, ayat firman Tuhan yang sudah kita baca ini merupakan pola pendidikan yang Tuhan ajarkan ya bagi umatnya. Ya, tadi sekilas dikatakan ya, mengajarkan firman Tuhan itu secara berulang-ulang kepada anak. Nah, tetapi sebelumnya kita lihat dulu apa itu pendidikan. Tadi judulnya Keluarga Pusat Utama Pendidikan. Nah, pengertian pendidikan secara umum adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik. Nah, itu pengertian secara umum. Nah, kalau kita bandingkan dengan sekolah, sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta serta tempat menerima dan memberi pelajaran menurut tingkatannya. Ada untuk SD atau tingkat dasar, ada menengah, ada lanjutan, ada tinggi, ya menurut jurusannya masing-masing. Nah, minggu lalu kita sudah belajar Tuhan adalah pedoman bagi kehidupan keluarga kita. Nah, jadi ketika Tuhan menjadi pedoman keluarga, berarti anggota keluarga harus melakukan peran dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ingat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan berdasarkan keinginan kita. Mood, ya, kalau mood dilakukan tugasnya atau tanggung jawabnya, kalau enggak mood, nah dibiarkan. Nah, kalau seperti ini, pasti terjadi konflik dalam keluarga. Tetapi ketika kita melakukan tanggung jawab kita sesuai dengan kehendak Tuhan, atau kita lakukan tugas kita karena takut akan Tuhan, maka dalam keluarga kita yang terjadi adalah damai sejahtera, hidup rukun. Ya. Dan ingat Mazmur 133 ayat 1 sampai 3, keluarga yang rukun, nah itu yang disukai Tuhan. Dan ayat 3 dikatakan, kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat. Sementara itulah yang kita rindukan, berkat Tuhan. Ya, ingat, berkat Tuhan bukan hanya berbicara secara ekonomi atau materi, ya, tetapi dalam segala hal. Ya, apakah itu kesehatan, apakah itu hati yang damai, ya, dan lain sebagainya, semua ya ada di dalam berkat Tuhan. Nah, kembali dalam Ulangan pasal 6 tadi, secara khusus ayat yang ke-7, maka kewajiban orang tua adalah mengajar anaknya itu mengajarkan firman Tuhan secara berulang-ulang. Ya, membicarakan firman Tuhan baik ketika duduk di rumah, ketika berbaring dalam perjalanan, ya, ketika bangun pagi dan lain sebagainya. Tetap ya harus mengajar firman Tuhan. Pola pendidikan inilah yang diikuti oleh orang Israel, maka dunia mengakui
orang Israel itu orang-orang yang sangat cerdas, ya. Nah, selanjutnya pendidikan Kristen dalam keluarga. Nah, tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan. Nah, jadi peranan keluarga atau orang tua tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak. Nah, selanjutnya, keluarga Kristen harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, yakni pendidikan yang bercorak, berdasar, dan berorientasi pada nilai-nilai Kristiani. Nah, jadi keluarga Kristen harus memberikan pendidikan Kristen kepada anggota keluarga, yakni ajaran-ajaran, nasihat-nasihat, ya, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, tanpa ini nanti yakin bahwa anak-anak itu akan susah diatur, ya, tidak bisa dikendalikan, dan itu akan menjadi kerugian bagi orang tua juga. Nah, karena itu keluarga Kristen juga harus mengupayakan perubahan-perubahan atau pembaharuan anggota keluarga, baik secara pribadi maupun dengan pertolongan Roh Kudus. Nah, sehingga keluarga hidup sesuai dengan kehendak Allah, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Alkitab. Nah, jadi pendidikan Kristen atau pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus Kristus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya, agar memiliki pemahaman, ya, serta relasi yang benar atau hubungan yang benar, ya, dan mendalam dan secara pribadi, ya, dengan Tuhan Yesus Kristus. Kalau hubungan kita dalam dengan Tuhan, ya, maka yakinlah kita akan hidup dengan penuh kedamaian. Nah, selanjutnya, ini tadi pendidikan secara Kristiani memanggil setiap anggota keluarga untuk meneladani Yesus sebagai guru agung yang menjadi teladan bagi pengikut-pengikutnya agar memiliki pemahaman serta relasi yang benar, mendalam, dan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yang ketiga, peran keluarga dalam proses sosialisasi. Nah, seorang bayi yang lahir ke dunia merupakan satu makhluk hidup kecil yang penuh dengan kebutuhan fisik dan masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Ia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi seiring dengan pertumbuhannya, ia akan belajar berbicara, belajar berjalan, dan mulai melakukan aktivitasnya secara mandiri. Misalnya, makan sendiri, mandi sendiri. Nah, dan selanjutnya dia perlu belajar, ya, banyak belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi lebih maju. Misalnya, mempelajari sikap, nilai, norma, ya, norma-norma yang berlaku dalam komunitas di mana ia berada. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan proses sosialisasi. Jadi proses sosialisasi, merupakan proses belajar seseorang di mana orang tua, persekutuan, atau masyarakat meneruskan pengetahuan, kebiasaan, maupun nilai-nilai di dalam lingkungannya. Nah, di dalam keluarga, proses sosialisasi dilakukan dengan memberikan pengajaran melalui memberi contoh dan menirukan, serta melalui pemberian model bagi anak.
Nah, itu sebabnya kalau kamu dikasih tugas atau pekerjaan atau tanggung jawab di rumah, itu merupakan bagian dari proses sosialisasi. Jadi jangan kamu justru marah atau cemberut bersungut-sungut ketika kamu diberikan suatu pekerjaan, satu tanggung jawab. Tujuannya adalah untuk mengajar kamu, mendidik kamu dalam proses sosialisasi, ya, untuk terutama juga untuk mendewasakan dirimu. Nah, jadi proses sosialisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting. Ya, ini tadi ya. Proses sosialisasi ini mempunyai peranan yang sangat penting. Kenapa? Karena sangat membantu dalam pembentukan kepribadian seseorang. Terutama ya dalam membentuk identitasmu sebagai murid Kristus. Ya, sebagai anak Tuhan. Nah, jadi proses sosialisasi ini adalah untuk membentuk identitas iman Kristen. Ya, orang bisa melihat kita, oh, betul-betullah orang Kristen ini mantap. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi dari kepribadian kita, orang bisa menilai bahwa di dalam kita ada karakter Kristus. Nah, tetapi kalau di dalam rumah kita tidak terbentuk, orang tua tidak mendidik, mengajar anak-anak di dalam iman Kristen, maka di luar pun nanti dia tidak bisa menunjukkan karakter atau iman Kristen itu, identitas iman Kristennya. Nah, jadi peran keluarga memang sangat penting ya dalam proses sosialisasi itu. Nah, selanjutnya setiap anak memerlukan kehadiran orang tuanya sebagai role model atau model percontohan yang melaluinya anak bisa belajar. Maka beruntunglah kamu jika orang tuamu adalah orang yang beriman, yang mengajarkan kamu senantiasa iman atau nilai-nilai Kristiani. Di rumah kamu diajak beribadah mungkin tiap pagi atau mungkin ada yang malam hari. Ya, kamu disuruh untuk membaca Alkitab. Ya. Nah, itu sungguh suatu keberuntungan, ya. Daripada kamu punya orang tua yang suka mabuk, ya, main judi dan lain sebagainya. Ya. Kalau orang tua pemabuk dan pemain judi, dia tidak akan mungkin bisa mengajar anaknya mengajar tentang firman Tuhan. Nah, jadi kalau orang tuamu orang yang beriman, bersyukurlah. Orang tuamu bisa menjadi role model atau model yang kamu teladani, ya. Dan seharusnya memang orang tua harus menjadi model percontohan dalam nilai-nilai Kristiani. Nah, penghayatan akan iman Kristen pertama-tama harus dilakukan secara sungguh-sungguh oleh orang tua, sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi orang yang beriman kepada Tuhan. Nah, ini yang saya katakan tadi, memang harus dimulai dari orang tua. Ya, orang tua yang beriman patut menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak. Nah, dalam Alkitab ada satu keluarga yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi kita, keluarga di akhir zaman ini, ya, yaitu keluarga Timotius. Ya, keluarga Timotius adalah orang-orang yang beriman. Dimulai dari neneknya Lois, iman neneknya diturunkan kepada ibunya atau Eunike, dari ibunya mengalir kepada anaknya yaitu Timotius. Coba kita perhatikan dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-5. Nah, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin
hidup juga di dalam dirimu. Nah, jadi ini dari keturunan itu imannya diwariskan. Pertama dari nenek, ya, neneknya, kemudian kepada ibunya Lois, ibunya Eunike, nah, ibunya Timotius itu namanya Eunike, neneknya Lois. Nah, dari neneknya ke ibunya, kemudian kepada Lois. Nah, makanya kita lihat kalau kita baca Timotius itu masih muda, dia sudah menjadi pemimpin gereja atau gembala, kalau istilah sekarang gembala sidang atau pendeta, pemimpin jemaat. Itu masih muda. Nah, kenapa bisa? Karena imannya itu memang sudah dari neneknya, terus diajarkan. Ini yang kita rindukan. Nah, kemudian kita lanjutkan bagian yang keempat, proses keluarga atau peran keluarga dalam proses edukasi. Proses edukasi itu artinya pendidikan yang diberikan secara sengaja, terencana, dan terstruktur agar tercipta individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosial yang ada, termasuk dalam membawa orang kepada kedewasaan iman. Nah, jadi dalam proses pendewasaan seseorang anak itu secara holistik, proses sosialisasi saja memang tidak cukup, tetapi juga dibutuhkan proses edukasi. Nah, proses sosialisasi berbeda dengan proses edukasi dalam keluarga. Nah, jadi kita lihat dewasa ini tanggung jawab keluarga untuk mendidik anak sebagian besar atau bahkan mungkin seluruhnya telah diambil alih oleh lembaga pendidikan lain, misalnya sekolah dan gereja. Memang itu baik. Tetapi kita harus tahu bahwa keluarga adalah pusat utama pendidikan. Nah, tapi nyatanya sekarang keluarga cenderung sibuk dengan tanggung jawab yang lain, sehingga melupakan peran utamanya sebagai pendidik pertama bagi anak-anak dan merasa cukup dengan memberikan tanggung jawab pendidikan kepada pihak lain, itu tadi sekolah, ya, gereja, kursus-kursus, ya, dan lain sebagainya. Apakah itu benar? Nah, itu kalau kita simak tadi bahwa keluarga adalah pusat utama pendidikan, berarti itu sudah salah. Orang tua berarti tidak bertanggung jawab. Kita lihat lagi pengawasan dari orang tua terhadap anak sekarang ini juga mulai melemah. Ya, padahal peran orang tua sangat penting, ya, terutama dalam proses pengawasan dan pengendalian anak. Ya. Nah, dalam tahap ini orang tua mulai berperan sebagai agen of social control atau agen kontrol sosial terhadap anak-anaknya, sehingga nilai-nilai kehidupan yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai-nilai Kristiani yang ditanamkan sejak kecil. Nah, jadi nilai-nilai Kristiani yang menonjol adalah kasih, keadilan, kesetaraan, pengampunan, kemudian penebusan, penyelamatan oleh Allah, pertobatan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, serta mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Ya. Nah, jadi menjadi orang tua yang baik bukan berarti menyetujui atau membenarkan dan mengiyakan semua yang dikehendaki oleh anak. Itu salah. Orang tua harus bisa memilah mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan. Nah, jadi melalui kesaksian hidup Kristen yang diilhami oleh nilai-nilai Kristen akan mengantar anak secara efektif untuk mengenal dan mencintai Kristus. Nah, jadi sampai di sini pelajaran kita pagi hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.